Disclaimer, harap diperhatikan bahwa saya tidak memberitahu siapapun cara menginvestasikan uang Anda. Ambil semua video saya sebagai pendapat saya sendiri dan dengan risiko Anda sendiri. Seluruh informasi di channel ini adalah untuk tujuan edukasi, bukan sebagai saran atau rekomendasi investasi. Saya tidak pernah memberikan jaminan atau garansi atas segala keputusan jual beli aset beresiko yang Anda ambil. Anda harus menyadari bahwa ada risiko yang sangat tinggi terkait dengan trading. Setiap tindakan yang Anda ambil atas informasi dalam video di channel ini sepenuhnya merupakan risiko Anda sendiri. Silahkan membaca terlebih dahulu keseluruhan pernyataan disclaimer pada catatan deskripsi. Halo trader, sebelum kita memulai pembahasan tentang trading, ada baiknya Anda mengetahui terlebih dahulu tentang istilah-istilah yang ada pada dunia trading. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan istilah-istilah yang umum dan digunakan dalam dunia trading. Istilah-istilah ini juga yang akan saya gunakan dalam video-video selanjutnya. Istilah-istilah dalam trading yang akan saya jelaskan merupakan singkatan-singkatan yang biasa disebut dan juga penjelasannya berisi tentang arti, tujuan, dan manfaat dari istilah tersebut. Jadi Anda harus memperhatikan dan mengerti istilah-istilah tersebut supaya Anda mudah untuk memahami penjelasan dalam video-video selanjutnya. Baik, mari kita mulai penjelasannya. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, share video ini, dan subscribe channel Mata Trader. Serta tonton video ini sampai akhir supaya kalian dapat memahaminya secara lengkap. 1. Bullish. Istilah bullish artinya adalah kekuatan buyer atau pembeli lebih kuat mengalahkan daripada seller atau penjual dalam suatu periode tertentu. Pada candlestick biasanya disebut dengan bullish candlestick dan berwarna hijau. Sedangkan pada pergerakan harga biasa disebut dengan bullish trend yang bisa diidentifikasikan dengan pergerakan harga yang bergerak naik. 2. Bearish. Istilah bearish artinya adalah kekuatan seller atau penjual lebih kuat mengalahkan buyer atau pembeli dalam suatu periode tertentu. Pada candlestick, biasanya disebut dengan bullish candlestick dan berwarna merah. Sedangkan pada pergerakan harga, biasa disebut dengan bearish trend yang bisa diidentifikasikan dengan pergerakan harga yang bergerak turun. Berikut adalah contoh bullish dan bearish pada chart, serta bagaimana mengidentifikasikan bullish dan bearish candlestick, juga cara mengidentifikasikan bullish dan bearish trend. Sekarang ini, mari kita memperhatikan grafik atau chart seperti yang ditampilkan. Pada grafik atau chart yang ditampilkan merupakan sebagai contoh. Yang kita lihat pada grafik atau chart adalah pergerakan harga Bitcoin pada market kripto. Sekarang, bagaimana kita mengidentifikasikan bullish candlestick? Yaitu dengan melihat candlestick yang berwarna hijau seperti ini, yang saya tandai dengan panah berwarna hijau. Dan begitu seterusnya untuk mengidentifikasikan bullish candlestick pada grafik atau chart. Intinya bullish candlestick adalah yang berwarna hijau. Oke, sekarang bagaimana kita mengidentifikasikan bearish candlestick? Yaitu dengan melihat candlestick yang berwarna merah seperti ini, yang saya tandai dengan panah berwarna merah. Dan begitu seterusnya untuk mengidentifikasikan bearish candlestick pada grafik atau chart. Intinya bearish candlestick adalah yang berwarna merah. Dan berikut ini adalah contoh tentang bagaimana kita mengidentifikasikan tren. Berikut adalah contoh untuk tentang mengidentifikasikan bullish trend. Berdasarkan penjelasan di atas, bullish trend dapat diidentifikasikan dengan pergerakan harga yang bergerak naik. Berikut adalah contoh untuk mengidentifikasikan bullish trend. Pada gambar, kita bisa melihat bahwa harga bergerak naik, naik lagi, dan lagi. Jadi, ini adalah contoh bullish trend dalam chart yang saya contohkan dengan pergerakan panah warna hijau. Dan begitu jugalah cara mengidentifikasikan bearish trend, yaitu dengan melihat pergerakan harga yang bergerak turun. Pada gambar, pergerakan harga saya contohkan dengan panah berwarna merah. 3. RR atau RRR. RRR adalah singkatan dari Risk-Reward Ratio. RRR juga sering disebut hanya dengan RR saja yang berarti Risk-Reward, namun tetap memiliki arti yang sama. RRR atau Risk-Reward Ratio dalam dunia trading pada umumnya hanya terdiri dari 3 risk-reward, yaitu 1:1, 1:1,5, dan 1:2.
Yang artinya, misalnya dalam 1:1, itu berarti kita merisikokan 1 untuk mendapatkan 1. Atau dengan pengertian lain, kita merisikokan Rp1 untuk mendapatkan Rp1. Dan begitu selanjutnya untuk risk reward 1:1,5 dan risk reward 1:2. 4. Buy. Istilah buy juga sering disebut juga long, yang berarti beli atau membeli aset. Buy atau long juga berarti Anda membeli aset dengan harapan pergerakan harga akan naik. Biasanya tanda atau tombol untuk buy adalah berwarna hijau. 5. Sell. Istilah sell juga sering disebut juga short, yang berarti jual atau menjual aset. Sell atau short juga berarti Anda akan menjual aset dengan harapan pergerakan harga akan turun. Biasanya tanda atau tombol untuk sell adalah berwarna merah. 6. TP. Istilah TP merupakan singkatan dari take profit. TP atau take profit memiliki arti keuntungan yang kita ambil, atau merupakan sebuah perintah atau rencana kita sebagai trader untuk menutup posisi trading secara otomatis saat harga mencapai target profit yang kita rencanakan. Take profit ini biasanya didasarkan pada risk reward yang sudah kita rencanakan dalam trading plan atau rencana trading yang sudah kita susun. Trading plan akan saya jelaskan pada video-video selanjutnya tentang risk management dan money management. Intinya take profit adalah tentang mengunci keuntungan atau profit kita terlepas dari harga berbalik arah ataupun harga terus naik. 7. SL. Istilah SL merupakan singkatan dari stop loss. Stop loss adalah perintah atau rencana untuk menutup posisi trading secara otomatis ketika harga mencapai level tertentu. Stop loss juga biasanya didasarkan pada risk reward yang sudah kita rencanakan, dan biasanya stop loss ini harus dasarkan pada emosi kita, yang artinya adalah seberapa banyak kita mau merisikokan modal kita, agar ketika pergerakan pasar atau harga tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita masih merasa nyaman, atau kita tidak emosi untuk mengejar kerugian atau kekalahan. Jadi intinya, pastikan terlebih dahulu seberapa besar modal yang mampu kita resikokan untuk kalah atau rugi jika pasar atau harga tidak sesuai dengan yang kita inginkan dan emosi kita masih tetap nyaman, tenang, dan stabil. 8. Cut loss. Cut loss adalah merupakan tindakan untuk memperkecil kemungkinan kerugian. Atau dengan kata lain, cut loss merupakan tindakan manual untuk menutup posisi kerugian sebelum harga terkena atau mencapai SL atau stop loss aktif. Hal ini biasanya terjadi karena adanya analisa baru, berita, ataupun pergerakan harga yang berubah. Perbedaan antara cut loss dan stop loss adalah jika stop loss itu menutup secara otomatis berdasarkan rencana awal, sedangkan cut loss adalah keputusan spontan akibat adanya faktor tertentu. 9. Entry point dan exit point. Entry point atau biasa disebut entry adalah momen di mana trader membuka posisi untuk beli atau jual pada suatu harga berdasarkan analisa yang telah dilakukan. Entry point juga berarti adalah titik awal dari sebuah transaksi jual atau beli. Sedangkan untuk exit point adalah momen di mana trader menutup posisi, baik untuk take profit atau terkena stop loss, atau juga karena cut loss. Berikut ini adalah contoh buy, sell, TP, SL, RR, cut loss, entry point, dan exit point pada grafik atau chart. Sekarang ini, mari kita memperhatikan grafik atau chart seperti yang ditampilkan. Grafik atau chart yang ditampilkan merupakan chart dari Ethereum atau ETH pada market kripto dengan exchange atau broker dari Binance. Pada grafik atau chart, bagaimana cara kita akan menemukan tombol buy dan tombol sell? Tombol buy atau untuk membeli aset adalah tombol yang berwarna hijau dengan tulisan buy di tengahnya seperti yang saya tunjukkan dengan tanda panah. Sedangkan untuk tombol sell atau untuk menjual aset adalah tombol yang berwarna merah dengan tulisan sell di tengahnya. Sebelum kita menentukan buy atau sell, maka kita harus menginput atau memasukkan terlebih dahulu jumlah atau nominal uang yang akan kita gunakan untuk membeli atau menjual aset. Dan perlu diingat bahwa penempatan tombol buy dan tombol sell
pada setiap exchange atau broker mungkin berbeda. Mari kita beralih pada chart berikut ini. Chart yang ditampilkan adalah chart dari Ethereum pada TradingView. Berikut ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana take profit dan rencana stop loss berdasarkan risk-reward ratio. Misalkan kita akan menggunakan risk-reward ratio 1:2 dan mengambil posisi sell, maka setupnya akan seperti ini. Oke, misalkan kita akan mengambil posisi sell di titik atau di harga sekarang, dan ini juga bisa disebut dengan entry point kita. Untuk risk-reward ratio akan tertulis atau terlihat di sini. Untuk rencana stop loss berada di ujung atas dari kotak berwarna merah. Sedangkan untuk rencana take profit berada di ujung bawah kotak berwarna hijau, atau bisa juga kita sebut sebagai exit point, karena telah mencapai rencana take profit kita. Nah, bagaimana dengan cut loss? Misalkan harga tiba-tiba bergerak ke atas atau bergerak naik di atas entry point, dan berdasarkan analisa akan ada kemungkinan reversal, maka kita bisa langsung melakukan cut loss atau menutup trade kita untuk mengurangi kerugian. Penting dan perlu untuk diingat. Untuk visualisasi pengambilan posisi buy dan sell adalah sebagai berikut. Untuk posisi buy, gambarnya akan seperti ini. Kotak merah berada di bawah dan kotak hijau berada di atas. Sedangkan untuk posisi sell adalah kebalikannya. Kotak merah berada di atas dan kotak hijau berada di bawah. 10. Trailing stop. Trailing stop berarti adalah tindakan trader untuk merubah TP atau take profit secara dinamis yang bergerak mengikuti pergerakan harga. Tujuan dari trailing stop ini adalah mengamankan keuntungan yang sudah didapat. Jadi dengan kata lain, trailing stop digunakan atau mulai digunakan saat kita sudah mendapatkan profit. Sekarang, mari kita lihat contoh dan penggunaan trailing stop dalam trading. Mari kita lihat grafik atau chart berikut ini untuk memahami trailing stop. Mari kita beralih pada chart berikut ini. Chart yang ditampilkan adalah chart dari Ethereum pada TradingView. Pada chart, kita melihat bahwa posisi yang diambil adalah sell, berdasarkan pilihan posisi pada penjelasan sebelumnya. Sekarang perhatikan chart yang ditampilkan. Pada chart ini telah saya tandai untuk posisi entry, SL, dan TP. Pada TP atau take profit, juga sudah saya gambarkan batas untuk TP1 sampai dengan TP3. Perlu diingat terlebih dahulu bahwa trailing stop adalah tindakan untuk mengamankan profit atau keuntungan kita. Sekarang, bagaimana cara menggunakan atau mengeksekusi trailing stop? Jadi berdasarkan pergerakan harga pada chart, harga terus bergerak turun. Jika harga sudah menyentuh batas TP1, maka pindahkan SL pada harga entry. Lalu jika harga terus bergerak turun dan mencapai atau bahkan melewati batas TP2, maka pindahkan SL ke posisi TP1 dan begitu seterusnya sampai kita mendapatkan profit atau keuntungan yang maksimal. Dengan trailing stop, walaupun pergerakan harga terjadi reversal atau pembalikan arah, kita akan tetap memperoleh keuntungan. Jadi begitulah cara kita mengeksekusi atau menggunakan trailing stop. Sekarang, kita sudah mengetahui dan mengerti arti dari istilah-istilah dalam trading yang biasa digunakan. Masih ada lagi video lanjutan mengenai istilah-istilah dalam trading lainnya yang saya rasa penting untuk Anda ketahui sebagai jalan pembuka untuk menjadi trader profesional. Jadi, pastikan Anda menonton video tentang istilah-istilah dalam trading bagian 2 berikutnya. Dan begitulah akhir dari video kita kali ini. Jika kalian belajar sesuatu yang baru dan menyukai video ini, kalian bisa memberikan like pada video ini untuk menunjukkan support kalian. Dan jangan lupa, subscribe juga channel Mata Trader ini, juga tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru.